Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti acara yang semoga diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat-umatnya yang setia mengikuti ajaran-ajaran beliau. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah dewan juri yang saya hormati, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada dewan juri dan para hadirin. Pada kali ini perkenalkan, nama saya Faiz Abdullah dari MTA Perwakilan Kabupaten Tangerang. Pada kali ini, kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah ikatan jiwa seseorang yang menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, dan penghormatan yang mendalam bagi setiap orang yang beriman. Ukhuwah Islamiyah dapat dijabarkan, yaitu adalah ukhuwah yang artinya persaudaraan dalam bahasa Arab, Islamiyah dalam bahasa Arab yang artinya Islami. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang Islami. Lalu dari sinilah kita bisa tahu umat manusia bisa mencintai, bisa bersaudara, bisa memiliki persaudaraan kuat selama masih ada dasarnya, yaitu ilmu tentang ukhuwah Islamiyah. Lalu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah agar terjadinya ukhuwah yang baik, persaudaraan yang baik, persaudaraan yang setia, persaudaraan yang kuat. Yaitu yang pertama, tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Kenapa tolong menolong dalam berbuat kebaikan? Karena dari sini kita bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Saudara kita bisa merasakan kasih sayang kita terhadap dia, terhadap saudara kita. Jadi saling tolong menolong, yaitu contohnya tolong menolong dalam membantu masalahnya, tolong menolong dalam berbuat kebaikannya, itu dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqwanu ala birri wa taqwa la taqwanu ala ismi wal udwan. Yang artinya, tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kejahatan. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah memerintahkan kita, orang yang beriman, harus menolong saudara kita walaupun hanya sedikit, yaitu adalah saran. Jadi kita meskipun sedikit itu kita bisa menimbulkan kasih sayang kita terhadap saudara kita. Bisa merasa saudara kita itu bisa merasakan kasih sayang dari kita. Bisa merasakan hal ini. Lalu yang kedua, yaitu adalah tidak menzolimi saudaranya walaupun hanya sepele. Ini sering terjadi, hadirin yang saya hormati. Ini sering terjadi. Kenapa? Banyak sekali, yaitu adalah membuli. Membuli itu seperti kita menjatuhkan mental seseorang, menjatuhkan martabat seseorang di depan orang banyak, menjatuhkan kepribadian seseorang. Dari sini kita bisa mengetahui, ya, contohnya yang paling sering terjadi yaitu adalah tentang ilmu. Kalau di sekolah itu saya ini
woi lu nggak bisa ngerjain ini ya, nggak bisa ngerjain ini ya. Nah ini sering terjadi. Dari sini kita dapat merubahnya. Meskipun sulit dirubah, ini adalah kebiasaan anak-anak muda zaman sekarang. Ini bisa menimbulkan sikap bunuh diri. Contohnya yang sering di berita itu sering dipertontonkan. Orang bunuh diri dari jembatan. Karena kenapa? Dia merasakan frustasi, merasakan dia diremehkan, merasakan dia seperti tidak berguna bagi orang lain. Itu sering terjadi. Lalu yang ketiga ini adalah perumpamaan. Perumpamaan ini disampaikan oleh Rasulullah. Contohnya yaitu adalah Rasulullah pernah berkata, umat manusia itu seperti satu jasad. Kenapa? Jika ada bagian tubuh yang merasakan sakit, maka tubuh lain akan merasakan sakit. Jika ada saudara kita yang merasakan kesusahan, maka saudara kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Walaupun hanya sedikit yang kita rasakan. Walaupun hanya yang kita tahu saja. Seperti dalam hadis beliau yang artinya setiap orang mukmin memiliki rasa kasih sayang dan cinta dan menaruh simpati seperti satu jasad. Jika ada bagian tubuh yang merasakan sakit, maka bagian tubuh lain akan merasakan sakit. Hadis riwayat Bukhari nomor 611, Muslim nomor 2586. Hadis sahih. Lalu dari sini kita dapat menyimpulkan, dari materi yang barusan saya jelaskan dapat menyimpulkan bahwa ukhuwah Islamiyah bisa dilaksanakan dari 3 poin, dari 3 contohnya, dari 3 perilakunya. Yaitu yang pertama tadi tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Contohnya yang tadi itu, kita ada saudara kita yang membutuhkan kita dalam hal materi, hal keuangan, misalnya dalam ekonomi, kita membantu saudara kita walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit saja, itu bisa membantu saudara kita. Tapi ingat, tolong menolong dalam berbuat kebaikan saja. Jangan sampai tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Dikarenakan dalam berbuat kejahatan itu bisa membuat kita masuk ke nerakanya Allah yang paling dalam, neraka jahanam. Lalu yang kedua tadi yaitu tidak menzolimi saudaranya. Contohnya tadi ngebully, itu tidak boleh. Dari situ saudara kita, jika kita ngebully saudara kita, itu seperti menjatuhkan saudara kita ke dalam lembah yang sangat dalam. Menjatuhkan saudara kita sejatuh-jatuhnya ke lebih dalam, dikarenakan hal ini bisa menimbulkan perpecahan. Lalu yang ketiga itu perumpamaan dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu seperti satu jasad tadi. Itu maksudnya adalah jika kita merasakan kesusahan, saudara kita, maka kita harus menolongnya walaupun hanya satu saran. Saran-saran saja tidak apa-apa. Walaupun hanya itu saja yang kita punya. Meskipun kita tidak punya misalnya ekonomi, kita tidak punya keuangan, kita tidak punya uang untuk membantu saudara kita, kita harus tolong dengan saran kita saja. Lalu dari sini kita dapat mengambil manfaatnya bahwa setiap orang yang beriman harus memiliki jiwa persaudaraan, memiliki jiwa kasih sayang, memiliki jiwa mencintai satu sama dengan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan dalam hal-hal yang menyangkut hal ini. Saya memohon maaf. Unzuru man qala wa la tanzuru man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.